Selamat siang anak-anak, apa kabar semua? Bapak harap semua sehat ya. Baik, sebelum kita mulai kelas daring kita, mari kita membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya baik anak-anak, di kelas daring sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bapak juga memberikan tugas diskusi mengenai bagian tumbuhan apakah yang berfungsi sebagai penyeimbangan dan pelestari, baik di tumbuhan itu sendiri maupun di alam. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari simak video ini. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar. Nah, di sini kita akan membahas tentang pohon atau tumbuhan. Setelah segar berolahraga di luar ruangan, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang, mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Bacalah keterangan di bawah ini dengan seksama. Ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Misalnya, pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Ada lagi bagian tumbuhan adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Lalu ada daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai dan helai daun. Ada juga batang. Batang, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Oh, kulitnya tidak termasuk ya. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil, dan biji berkeping dua disebut dikotil. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Diskusikan secara berkelompok dan tuliskan hasilnya. Nah, jadi di sini udah ada contoh adalah biji. Sementara dalam tumbuhan itu ada banyak lagi. Lalu cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga.
Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengetahui jawabannya? Ya, benar sekali bunga. Mengapa bunga? Karena bunga berfungsi sebagai alat reproduksi yang nantinya akan menghasilkan tanaman baru dan mampu mempertahankan kelestarian spesiesnya. Dengan kata lain, jika masing-masing spesies tanaman dapat menjaga kelestariannya, maka berdampak positif juga terhadap alam itu sendiri. Baik anak-anak, Bapak kira cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Jangan lupa rajin belajar dan patuhi protokol kesehatan. Nah, selamat siang.